Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ibe di channel Diari Bansos. Pada video kali ini kita akan sharing dan berbagi informasi terkait beasiswa KIP kuliah dari Kemendikbud. Nah, ini cocok sekali bagi kalian yang ingin melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi lagi, ataupun teman-teman yang ingin kuliah tapi terkendala oleh biaya dan teman-teman tidak ingin membebani orang tua terkait biaya pendidikannya. Nah, nanti teman-teman itu bakalan tercover oleh beasiswa KIP kuliah ini untuk biaya hidupnya itu sebesar 4,8, itu tergantung wilayah masing-masing ya. Ini contohnya di wilayah Indramayu, teman saya itu mendapatkan biaya hidup ataupun uang saku sebesar 4.800.000 setiap satu semesternya. Nah, untuk biaya pendidikannya itu sama saja teman-teman, itu tergantung regulasi kampus teman-teman itu seperti apa. Nah, untuk teman saya ini dia mendapatkan biaya pendidikannya itu sebesar 4 juta rupiah. Nah, jadi nanti teman-teman itu bakalan tercover dari beasiswa KIP kuliah itu sendiri. Jadi bisa dibilang nanti teman-teman itu kuliah sambil dibayar oleh pemerintah. Nah, tetapi ada syarat dan ketentuan yang harus teman-teman laksanakan. Salah satu contohnya yaitu teman-teman IPK-nya itu harus bagus. Kemudian harus rajin juga, tidak boleh bolos, tugas-tugas harus terlaksanakan semua, dan yang pastinya yaitu harus masuk organisasi baik itu di entra ataupun ekstrakurikuler. Oke, sebelum kita menuju ke tahapan-tahapan bagaimana cara kita mendaftar, tapi sebelumnya bagi kalian yang baru bergabung dengan channel Diari Bansos, mohon bantuan dan dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah ini supaya channel Diari Bansos ini makin maju, makin berkembang, dan saya pun lebih bersemangat lagi dalam memberikan informasi terkait bansos lainnya. Dan jangan lupa silakan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari channel Diari Bansos. Dan apabila konten ini bermanfaat buat kalian, silahkan like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, baik itu di grup WA, grup FB, atau yang lainnya. Oke, langsung saja kita menuju ke tahapan-tahapan pendaftaran beasiswa KIP kuliah. Let's go. Oke, silakan teman-teman sahabat Bansos masuk ke Google ataupun ke Chrome. Nah, di sini silakan teman-teman ketikkan KIP kuliah. Nah, di sini yang paling atas yang dari kemendikbud.go.id kita ketik. Nah, di sini kita sudah masuk di halaman awal dari website KIP kuliah. Nah, di sini ada pemberitahuan yang teman-teman harus ketahui bersama. Jadi pendaftaran akun KIP kuliah itu dibuka dari tanggal 12 Februari 2024, kemudian ditutup sampai tanggal 31 Oktober 2024. Nah, di sini yang nomor 2 ini teman-teman yang nanti masuk lewat jalur SNBP, ini harus teman-teman perhatikan karena ini beda dengan yang nomor 1 ataupun reguler. Untuk SNBP itu dibuka tanggal 13 Februari, kemudian ditutup sampai tanggal 27 Februari. Nah, dari situ aja sudah bisa teman-teman lihat perbandingan antara yang reguler dengan yang SNBP. Untuk yang reguler itu perkisaran sampai 8 bulanan tenggat waktu dari dibuka sampai ditutup. Nah, untuk yang SNBP itu cuman 14 hari doang. Nah, jadi teman-teman harus diperhatikan terkait pendaftaran akun KIP kuliah ini ya. Nah, kemudian di sini teman-teman silakan cek terlebih dahulu nih, apakah universitas yang teman-teman tuju itu sudah bergabung ataupun sudah berkolaborasi dengan Kemendikbud KIP kuliah atau belum. Nah, di sini saya akan mencontohkan universitas saya. Nah, di sini universitas saya itu sudah tergabung ke dalam Kemendikbud KIP kuliah. Jadi sudah berkolaborasi, yang mengartikan
bahwasanya di universitas ini ada beasiswa KIP kuliah. Nah, terkadang ada beberapa universitas yang tidak bergabung ke dalam beasiswa KIP kuliah ini. Oke. Langsung kita menuju ke bagaimana cara kita mendaftar akun KIP kuliah nih. Nah, di sini teman-teman silakan klik daftar ataupun masuk. Nah, di sini silakan teman-teman daftar baru nih. Teman-teman juga harus memperhatikan bahwasanya akun KIP kuliah itu tidak semuanya bisa menerima beasiswa KIP kuliah ini. Jadi ada batasannya. Nah, lihat teman-teman bisa baca pendaftaran akun KIP kuliah 2024 ini diperuntukkan untuk siswa lulusan 2024, 2023 dan 2023. Nah, artinya bagi kalian yang lulusannya di bawah tahun itu, otomatis kalian tidak bisa daftar di beasiswa KIP kuliah. Oke, nah di sini silakan teman-teman masukkan NIK, kemudian NISN, kemudian nomor pokok sekolah nasional. Nah, untuk nomor pokok sekolah nasional ini silakan teman-teman minta ke bagian TU ataupun bisa langsung ke guru teman-teman. Nanti kalian pasti bakalan dikasih nomor pokok sekolahnya. Nah, kemudian kalau misalnya sudah masukin di sini silakan teman-teman masukkan email yang aktif ya. Karena nanti di email itu bakalan dikasih pesan dari Kemendikbud yaitu nomor pendaftaran dan kode akses. Nah, untuk nomor pendaftaran kode akses itu sebisa mungkin kalian simpan aman-amannya karena itu untuk portal awal teman-teman masuk di website KIP kuliah. Kalau misalkan teman-teman lupa nanti itu ngurusnya repot ya. Karena nggak langsung serta-merta langsung direspon dari Kemendikbud. Nah, kemudian kalau misalkan sudah ini klik proses selanjutnya. Nah, nanti teman-teman silakan tinggal tunggu saja balasan dari Kemendikbud lewat Gmail yang teman-teman masukkan di sini. Oke, karena saya mempunyai teman di sini, kita langsung saja masuk ke website KIP kuliahnya nih. Nah, ini adalah beranda dari KIP kuliah. Nah, di sini teman-teman nanti kalau misalkan sudah keterima dari beasiswa KIP kuliah nanti ada yang namanya penetapan. Nah, di sini di biodata silakan teman-teman isikan sesuai dengan biodata teman-teman masing-masing. Kalau misalkan sudah silakan di keluarga juga. Nah, kemudian ekonomi kalau misalkan teman-teman mempunyai kartu KKS ataupun teman-teman mohon maaf kalau misalkan agak kurang mampu bisa menyertakan SKTM atau surat keterangan tidak mampu. Itu teman-teman bisa minta ke balai desa setempat ya. Ataupun teman-teman juga bisa menyertakan KIP kuliah. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak mempunyai itu semua, baik itu kartu KKS, kemudian kartu Indonesia Pintar, dan teman-teman termasuknya ke dalam golongan sederhana, itu tidak apa-apa ya. Karena untuk beasiswa KIP kuliah ini tidak mematok apakah teman-teman itu memiliki kartu KKS ataupun KIP kuliah. Jadi semuanya itu bisa daftar asalkan nanti teman-teman itu masuk syarat sesuai kriteria yang telah ditentukan oleh akun KIP kuliah. Nah, oke, di sini kita lanjut. Silakan teman-teman nanti di foto rumahnya. Silakan foto tampak depan, kemudian dari dalamnya, luas tanah dan sebagainya. Nah, kemudian di sini ada aset. Kalau misalkan teman-teman ada aset baik itu handphone, motor ataupun kendaraan lainnya yang bersifatnya pribadi ya, bukan dari orang tua, silakan teman-teman masukkan ke dalam aset. Nah, di sini prestasi. Nah, bagi kalian teman-teman yang mempunyai prestasi baik itu akademik ataupun non akademik, silakan teman-teman masukkan di sini minimal ataupun maksimalnya itu 3 prestasi saja. Nah, di sini contohnya teman saya itu memasukkan pencak silat individual kabupaten
2018 juara harapan. Nah, di sini untuk rencana itu nanti rencananya teman-teman ketika kuliah itu bakalan tinggal bersama siapa, kemudian transportasinya itu kayak gimana. Di sini teman saya itu menggunakan jalur darat, menggunakannya sepeda motor, kemudian biaya transportasi itu hitungannya per hari teman-teman itu silakan dihitung sesuai dengan kenyataan teman-teman kayak gimana. Nah, di sini ada yang namanya seleksi. Nah, di sini ada dibagi 3, yaitu seleksi PTN, kemudian seleksi Politeknik Negeri, dan seleksi mandiri. Nah, silakan teman-teman sesuaikan dengan apa yang teman-teman ambil. Contohnya kalau misalkan teman-teman masuknya di Politeknik Negeri, silakan pilih yang ini, oke? Kemudian nanti di sini silakan teman-teman isikan. Kemudian nanti silakan teman-teman isi. Kemudian nanti di sini ada informasi terkait seleksi teman-teman yang sudah upload. Nah, di sini ada contoh dari teman saya nih. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman ini sudah mendaftar, nanti teman-teman bakalan bisa melihat bahwasanya teman-teman itu sudah daftar seleksi mandiri. Baik itu pendaftaran KIP kuliah, kemudian prodinya apa. Tuh teman-teman bisa dilihat. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini teman-teman nanti ketika hendak ataupun seleksi wawancara, silakan teman-teman cetak kartu peserta dan cetak formulir. Silakan teman-teman print, kemudian silakan teman-teman kasihkan ke universitas yang teman-teman hendak tuju. Nah, kemudian setelah teman-teman sudah daftar semuanya, nanti di penetapan ini bakalan muncul teman-teman itu bakalan keterima atau enggak. Kalau misalnya teman-teman ini keterima, nanti tampilannya seperti ini ya. Nah, ini besaran untuk di wilayah Indramayu, ini punya teman saya. Nah, nanti setiap per 6 bulan ataupun per 1 semester itu teman-teman bakalan dikasih bantuan dari pemerintah. Nah, di sini teman saya itu mendapatkan bantuan hidup ataupun biaya hidup. Kalau bisa dibilang ini uang saku itu 1 semester 4.800.000. Nah, untuk biaya pendidikan ini ataupun untuk kita bayar uang UKT dan sebagainya itu sebesar 4 juta. Nah, untuk 4 jutanya ini teman-teman gak bakalan terima langsung. Nanti 4 juta ini langsung dikirim ke rekening universitas ataupun institut STKIP yang teman-teman tuju. Nah, nanti teman-teman itu bakalan nerima sebesar 4,8 juta saja setiap 6 bulan sekali. Nah, itu ya teman-teman bagaimana cara daftar beasiswa KIP kuliah. Memang kelihatannya itu ribet, tapi kalau misalnya kita ngelakuinnya dengan sungguh-sungguh, insya Allah rezeki gak akan kemana. Semoga teman-teman yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih serius lewat dari beasiswa KIP kuliah ini diberikan jalan yang mudah, dipermudahkan segala urusannya. Semoga teman-teman keterima di beasiswa KIP kuliah dan membanggakan kedua orang tua teman-teman. Oke, mungkin segitu aja dulu konten terkait beasiswa KIP kuliah ini. Apabila teman-teman ada yang ragu ataupun ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar ini. Insya Allah saya akan membalasnya satu persatu. Oke, segitu aja dulu konten hari ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.